permainan yang bagus, even though kepemimpinan wasit sangat buruk atau mungkin sangat merugikan gitu, tim yang punya mentalitas untuk menang akan tetap menang pada akhirnya. Gua selalu banyak banget kontroversi yang dihasilkan, khususnya malah untuk pertandingan Arsenal, dan itu menyebalkan banget. Masalah ini semakin terasa menyebalkan ya. Jadi emang bangsat tuh si Michael Oliver itu, ngeselin. Halo guys, balik lagi di konten Only Gunners dalam review matchday pertandingan Liga Inggris di matchday ke-23 antara Wolverhampton Wanderers melawan tim kesayangan kita bersama Arsenal FC. Ini adalah video yang memang sengaja gua tunda bikinnya karena ada beberapa hal yang terjadi di matchday ke-23, khususnya pertandingan Arsenal lawan Wolverhampton ya. Lalu gue sengaja memakai baju hitam karena tanda berkabung atas matinya keadilan wasit Premier League. Pertandingan yang sangat berat sih kemarin, Wolverhampton lawan Arsenal. Apa aja yang terjadi, mari kita langsung aja bahas teman-teman Only Gunners. Oke, di matchday ke-23 ini Arsenal tandang ke kandangnya Wolverhampton dengan skuad yang agak risky menurut gua, tapi oke lah sebenarnya. Untuk skuad sendiri masih nggak banyak berubah ya dengan keterbatasan Arsenal belakangan. David Raya, Saliba udah bisa main lagi, Gabriel Magalhaes main lagi, Lewis Kelly main, Jurriën Timber di kanan, di tengahnya Thomas Partey, Declan Rice, dan Ethan Nwaneri. Surprisingly Martin Odegaard flu katanya, atau ada cedera sedikit nggak enak jadi nggak bisa main. Di depan ada Kai Havertz, lalu Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard. Lalu apa yang terjadi dengan matchday melawan Wolverhampton kemarin? Sebenarnya pertandingan berjalan seru menurut gua pribadi ya. Pertandingan berjalan seru dan berimbang. Penguasaan bola Arsenal cukup bagus, meski tanpa pilar utamanya kayak Saka dan Odegaard. Arsenal cukup mampu mengimbangi atau bahkan mendominasi Wolverhampton Wanderers. Cuman buat teman-teman yang nonton pertandingan ini dan yang ngeliat berita, salah satu highlight yang gue bahas dalam matchday ke-23 ini malah bukan soal pertandingan Arsenalnya, tapi soal apa yang terjadi, yaitu gue termasuk sebenarnya adalah orang yang selama ini ya, meskipun Arsenal puas gelar cukup lama, terus kemudian gagal juara di kompetisi ini itu, khususnya di kompetisi yang ada di Inggris, gue termasuk orang yang menghindari menyalahkan kepemimpinan wasit sebagai hasil dari matchday Arsenal. Gue sebenarnya kayak gitu. Even though misalnya wasit membuat kesalahan, ngasih penalti salah, kartu merah lah, atau keputusan-keputusan yang harusnya tidak merugikan Arsenal khususnya kemudian menjadi merugikan Arsenal, gue menganggapnya biasa aja gitu, sangat manusiawi. Bahkan di beberapa video sebelumnya, termasuk nggak cuman Arsenal sih, misalnya kayak timnas juga, gue bahkan pernah bikin video soal itu. Maksud gue, terlepas dari apapun kepemimpinan wasit, tim yang punya mentalitas dan permainan yang bagus, even though kepemimpinan wasit sangat buruk atau mungkin sangat merugikan gitu, tim yang punya mentalitas untuk menang akan tetap menang pada akhirnya. Gua selalu berpegang teguh pada hal itu karena gue pikir even though ada VAR di yang membantu jalannya pertandingan ya, VAR yang isinya tetap manusia, wasit yang membuat keputusan juga tetap manusia yang mungkin aja berbuat salah gitu loh. Tapi sebuah case terjadi di pertandingan Arsenal melawan Wolverhampton Wanderers. Ketika pertandingan lagi berjalan seru-serunya, kedua tim silih berganti jual beli serangan. Menurut gue Wolverhampton mampu mengimbangi Arsenal ya, menurut gue di matchday ini. Cuman di menit 43 sebuah kontroversi terjadi ketika Miles Lewis Kelly diganjar kartu merah oleh si Michael Oliver.
langsung direct red card karena menghentikan promising atau serangan menjanjikan dari Wolverhampton. Saat itu Wolverhampton dapat serangan balik cepat, Lewis Kelly karena ngelihat teman-temannya belum balik semua, dia menghentikan serangan Wolverhampton dengan sedikit menjegal. Tapi menurut gua pribadi itu bukan tackle yang berbahaya, ngerti nggak? Jadi harusnya sih diganjar kartu kuning gitu loh, karena ya memang menghentikan promising attack atau serangan yang menjanjikan tuh guaranteednya kartu kuning. Tapi nggak tahu kenapa sih Michael Oliver langsung ngasih kartu merah. Udah gitu dia tidak juga ngelihat ke VAR. VAR pun memberi input itu kartu merah langsung. Itu menjengkelkan sekali, yang mana akhirnya memancing kemarahan para Gunners soal si Michael Oliver ini. Sebenarnya dulu 10 tahun lalu gue udah ngikutin Michael Oliver dan gue termasuk suka Michael Oliver. Bahkan menurut gue Michael Oliver waktu itu pasti terbaik di Liga Inggris karena kepemimpinan netral, dia di pertandingan besar dibawa ke final Liga Champions lah, final Piala Dunia lah dia yang mimpin karena kapabilitasnya itu. Tapi belakangan banyak banget kontroversi yang dihasilkan, khususnya malah untuk pertandingan Arsenal, dan itu menyebalkan banget. Tercatat 55 pertandingan Arsenal dia pimpin, dia udah 8 kali ngasih pemain Arsenal kartu merah. Bahkan di musim ini Arsenal tanpa termasuk oleh Michael Oliver, di musim ini aja Arsenal adalah tim dengan kartu merah terbanyak dengan 4 kartu merah. Yang mana semuanya kalau mau direview bukan flagrant foul atau foul yang sangat berbahaya gitu loh. Dan itu merugikan banget sebenarnya gitu loh. Dan ini udah di tahap yang sangat merugikan dan berkali-kali gitu. Oke lah kalau secara data, gue nggak mau ngomongin kontroversi atau konspirasinya ya, karena banyak yang bilang ya mungkin ini pada pengen menghentikan Arsenal juara sehingga tim lain seperti City juara atau apa juara ya, karena banyak juga yang dirugikan, nggak cuma Arsenal doang lah, banyak gitu kalau ngomongin kerugian dari wasit mah. Cuman porsinya Arsenal dirugikan oleh wasit ini udah di luar Nurul, bos. Jumlah statistik Arsenal dirugikan wasit ini udah di luar Nurul, sehingga Arsenal kehilangan poin lagi dan lagi. Yang menariknya, khusus si Michael Oliver bangsat ini, dia nggak pernah ngasih kartu merah sekalipun untuk Manchester City setiap dia memimpin pertandingan Manchester City, meskipun di review yang banyak itu Manchester City pemainnya banyak melakukan flagrant foul yang harusnya bahkan di kartu merah gitu loh. Gue nggak mau bilang PGMOL atau Persatuan Wasit Liga Inggris sentimen atau ada konspirasi untuk bikin Arsenal nggak juara. I don't think so, kejauhan mungkin kayaknya. Cuman mungkin kalau ngomonginnya ada beberapa oknum ya, balik lagi mungkin seperti Michael Oliver yang mencegah Arsenal mendapat poin maksimal, itu sangat mungkin terjadi sih secara individu, yang mana mungkin goalsnya bukan bikin Arsenal nggak juara deh ya, yang penting Arsenal kurang poin ya. Tetap aja di Liga Inggris yang ketat kayak gini, poin 1, poin 2 itu berpengaruh banget bro. Bahkan selisih poin tuh berpengaruh banget untuk menentukan juara, dan Arsenal udah berulang kali dirugikan karena itu gitu loh. Jadi bingung gue akhirnya, sangat-sangat merugikan banget. Banyak pelanggaran yang bahkan dilakukan lawan ke Arsenal tidak diganjar kartu merah, malah bahkan nggak kena kartu kuning. Itu kan aneh ya. Khusus aja deh kita bahas di pertandingan ini, ya udah Arsenal dari menit 43 itu mati-matian main ngelawan Wolverhampton 10 lawan 11 gitu loh. Baru kemudian di menit 70 pemain Wolverhampton si Santos dia kena kartu merah. Itu pun tadinya hampir nggak direview sama si Oliver, agak delay. Baru kemudian setelah pemain Arsenal protes, akhirnya dia ngasih kartu kuning kedua dan kemudian di kartu merah. Padahal pelanggarannya si pemain Wolves itu nginjek langsung ke atas mata kaki atau ke dekat Achilles, itu langsung diinjek gitu loh. Kalau Lewis Kelly itu orang lagi lari niatnya nyederin, malah di kartu kuning kedua doang, itu harusnya direct red card gitu loh. Dan itu udah sering banget terjadi. Kalau teman-teman mau lihat reviewnya ya udah banyak di YouTube gitu loh. Gue tadinya sangat enggan banget untuk ngebahas hal-hal kayak gini sebenarnya. Karena menurut gue akan terkesan cengeng dan banyak alasannya, tapi ya
khususnya di selama kepemimpinan Mikel Arteta memang udah terlalu banyak terjadi Arsenal dirugikan wasit ya. Ya beberapa kali Arsenal mampu bertahan, tapi yang buang-buang poinnya itu kejadian Arsenal berkurang poinnya atau nggak dapat poin maksimal karena di kartu merah pemainnya, itu menyebalkan sih, sangat-sangat menyebalkan sekali sebenarnya. Untungnya ketika, ya bukan untungnya lah, ketika pertandingan berjalan 10 lawan 10, Arsenal yang langsung mendominasi lagi, balik ke tracknya sebagai tim yang emang lebih di atasnya Wolves gitu loh. Satu serangan yang signifikan dari Arsenal, Richie Calafiori memanfaatkan umpan lambung yang nggak berhasil disundul kayak Havertz. Dia nge-shoot placing datar langsung menuju gol, dan itu menjadi satu-satunya gol di pertandingan ini gitu loh. Dan itu keren banget. Golnya Richie Calafiori memenangkan Arsenal di tengah konspirasi dari Arsenal menekan terus ketika udah 10-10. Salah satu kredit tersendiri gue seneng banget ketika Kieran Tierney main di pertandingan ini, even toh sebagai bukan di posisi aslinya ya, dia bahkan ditaruh di wing kiri depan yang lebih banyak attackingnya, even Arsenal mainnya 10 pemain gitu loh. Dan Tierney ini memang tipikal back tradisional, wing back tradisional zaman dulu yang menurut gua harusnya Arteta mempertahankan itu, karena lu udah punya 3 fullback kiri yang bisa main invert fullback gitu loh, dan malah nggak punya back tradisional. Kenapa gua ngomong kayak gini? Karena Tierney itu bisa jadi pilihan lain atau option untuk permainan Arsenal yang lebih variatif ketika Arsenal kehilangan kreativitas gitu loh. Dan terbukti ketika si Tierney memainkan pola tradisional fullbacknya dia yang nggak perlu masuk ke tengah, umpan silang, itu malah membahayakan banget buat Wolves. Ada satu umpan yang bisa disundul kayak Havertz malah nggak gol. Dan di pertandingan ini beberapa peluang yang terjadi kayak Havertz khususnya itu gue nggak bisa nyalahin ya, memang sebalik lagi ya, itu posisi aslinya, bukan posisi aslinya kayak Havertz. Banyak orang yang protes kayak Havertz permainannya nggak terlalu efektif. Gue ngerti soal itu, tapi secara statistik, dan gue pribadi nontonin setiap pertandingan Arsenal musim ini, Kai Havertz adalah salah satu pemain yang paling konsisten menurut gue. Di tengah ketidakadaannya Arsenal akan amunisi striker murni, dan Kai Havertz mampu mengisi posisi itu dengan cukup baik, bahkan sebagai pemain Arsenal yang paling banyak mencetak gol di musim ini dengan 14 gol. Dia udah melakukan hal yang paling baik gitu loh menurut gua. Di tengah keterbatasannya dia udah berusaha maksimal, runningnya dia paling banyak, trackbacknya paling banyak, maju mundurnya paling banyak. Meskipun kelihatannya kelemar-kelemar, tapi kayak Havertz salah satu pemain Arsenal terbaik musim ini selain Declan Rice dan Jurriën Timber dan David Raya sih. Kalau Gabriel Magalhaes dan Saliba sih udah 3 musim terakhir memang pemain terbaik terus. Maksud gue ini di lini depan gitu loh. Jadi kredit tersendiri buat gue untuk kayak Havertz. Arsenal punya dia, false number 9 yang oke banget. Ya tinggal harus beli atau enggak striker baru, ya harusnya sih mikir aja si Arteta menurut gue. Balik lagi ke hasil pertandingan ini membuat Arsenal bertahan di posisi 2, masih beda 6 poin dengan Liverpool yang masih punya sisa pertandingan. Kalau dibilang Arsenal masih punya sisa peluang juara atau enggak, masih gue bilang, cuman memang tipis seperti yang gue bilang di episode berikut sebelumnya ya. Harapannya memang lawan Liverpool menang atau Liverpool tergelincir lah di matchday berikutnya, itu aja sih. Overall Arsenal lebih dari mampu untuk menjaga posisi ini di papan atas, terlepas dari banyaknya kontroversi wasit yang terjadi. Dan kemudian ketika video ini dibuat, berita terbaru adalah Persatuan Wasit Liga Inggris akhirnya menyetujui banding Arsenal. Kartu merahnya Miles Lewis Kelly kemudian diangkat, jadi dia harusnya tadinya 3 pertandingan nggak bisa ikut. Jadi terbukti Persatuan Wasit mengakui kesalahan keputusan Michael Oliver. Kartu merahnya dianggap nggak jadi, dicabut juga Bennett 3 pertandingannya, jadi Lewis Kelly tetap bisa main. Dan gua lihat ada beberapa berita kalau Michael Oliver
akan di-banned atau dilarang untuk memimpin pertandingannya Arsenal sih, karena memang udah kecium kontroversinya ya. Mungkin sama kayak Anthony Taylor untuk tidak memimpin pertandingan Liverpool. Ya itulah Liga Inggris gitu loh. Gua nggak mau bilang ya ini semua untuk menguntungkan Manchester City, kayaknya terlalu tuduhan yang sangat detail. Tapi ketika hasilnya ini memang menguntungkan City, ya masyarakat jadi bisa menilai gitu loh, penonton atau supporter tim lain juga jadi bisa menilai gitu loh. Meskipun gue pribadi bodo amat lah lu menguntungin City, emang Arsenalnya lagi bapuk aja kalau gue sih. Cuman ya akhirnya masalah ini semakin terasa menyebalkan ya. Jadi emang bangsat tuh si Michael Oliver itu ngeselin banget. Jadi sampai jumpa di konten Only Gunners berikutnya. Kita akan bertemu lagi di laga terakhir Liga Champions matchday ke-8, laga terakhir fase pertama ya. Lalu kita akan memasuki jadwal padatnya pertandingan Liga Inggris, dan kita lihat apakah Arsenal mampu bertahan, dan semoga kontroversi wasit-wasit bangsat ini cepat berkurang lah. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton, subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di konten Only Gunners berikutnya. Bye-bye.